Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai perbandingan arsitektur IoT model 3 lapis hingga 7 lapis. Dengan saya sendiri, yaitu Dwi Krisna Primadeka dengan nomor NIM 24091387013. Oke, kemudian apa sih yang dimaksud dengan IoT atau Internet of Things? Internet of Things adalah jaringan perangkat yang saling terhubung untuk pertukaran data. Model ini berarsitektur IoT bervariasi dari 3 hingga 7 lapisan tergantung pada kompleksitas sistem. Tujuannya yaitu untuk memahami perbedaan utama antara model-model ini. Yang pertama yaitu model 3 lapis. 1. Perception layer atau lapisan persepsi berfungsi sebagai antarmuka fisik yang mengumpulkan data dari lingkungan untuk menggunakan sensor dan aktuator. Lapisan persepsi ini adalah lapisan terdepan yang juga dikenal sebagai lapisan sensor. Ia menyiratkan semua jenis sensor yang dapat digunakan dalam perangkat IoT. Mereka mengukur parameter tertentu, kemudian mereka mengubah sinyal dari sensor lingkungan yang berinteraksi dengan menjadikan informasi digital. Sensor ini dapat menciptakan sistem pemeliharaan tempat yang cerdas yang dipopulerkan yaitu mewakili lapisan arsitektur IoT. Pertama adalah sensor suhu. Contohnya yaitu sensor suhu. Sensor suhu adalah jenis sensor yang digunakan di hampir semua industri. Sensor ini membantu mengendalikan suhu air dalam sistem pemanas rumah tangga. Selain itu, sensor ini juga digunakan di lemari es, komputer, dan kendaraan. Kemudian ada juga kamera. Kemudian RFID, GPS, dan aktuator seperti motor listrik. Yang kedua dari model 3 lapis ini yaitu network atau lapisan jaringan. Bertanggung jawab untuk mengirimkan data yang dikumpulkan ke sistem pemrosesan atau cloud. Contohnya, untuk lapisan jaringan ini dikenal sebagai lapisan gateway, yaitu membantu membangun desain logis IoT dengan menghubungkan perangkat dengan platform. Data yang ditangkap oleh sensor ditransmisikan melalui kabel atau radio ke layanan IoT backend. Data ditransfer diamankan untuk mencegah akses yang tidak sah. Dalam kebanyakan kasus, informasi yang ditransmisikan di encrypt. Model komunikasi IoT yang populer adalah sebagai berikut. Contohnya yaitu Wi-Fi. Wi-Fi adalah jaringan kabel. Adalah salah satu yang paling mudah untuk mengubah perangkat IoT. Jaringan ini menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan kabel yang berfungsi dengan baik di tempat yang kecil. Namun, router Wi-Fi memiliki jangkauan sinyal yang terbatas hingga sulit untuk menghubungkan semua komponen IoT di tempat yang besar penggunaannya. Kemudian yang kedua, Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi ini membantu untuk mentransfer data dengan konsumsi daya yang rendah. Oleh karena itu, teknologi ini banyak digunakan oleh perangkat IoT yang menggunakan baterai. Sayangnya, rata-rata Bluetooth memiliki sinyal jarak pendek mencapai 30 rakyat. Kemudian Zigbee dan ada juga 5G, LoRa, MQTT, dan HTTP.
Kemudian model 3 lapis yang ketiga yaitu application layer atau lapisan aplikasi, berinteraksi dengan pengguna akhir dan menyediakan layanan berbasis data yang dikumpulkan. Lapisan aplikasi adalah lapisan terakhir dalam model referensi IoT. Lapisan ini memiliki semua perangkat yang menggunakan perangkat atau sistem IoT yang digunakan. Lapisan ini dapat berupa perangkat pintar yang membantu menjaga rumah Anda tetap bersih, aman, dan seluruh sistem rumah pintar yang dapat dikelola dengan bantuan ponsel pintar. Pada lapisan aplikasi menggunakan berinteraksi dengan semua perangkat yang terhubung. Contohnya yaitu aplikasi smart home yang mengontrol lampu dan suhu dashboard IoT industri. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan model 3 layer yaitu satu, kelebihannya yaitu sederhana dan mudah diterapkan. Kedua, cocok untuk proyek IoT kecil atau prototip. Kemudian yang ketiga, untuk kekurangannya yaitu satu, kurang fleksibel dalam skala besar, tidak memiliki lapisan keamanan khusus. Setelah kita membahas mengenai 3 layer atau 3 lapis, yaitu kita membahas lagi mengenai 4 lapis atau processing layer atau lapisan pemrosesan, bertindak sebagai gateway atau edge computing yang memproses data sebelum dikirim ke cloud. Contoh, Raspberry atau PI Edge AI yang melakukan pemrosesan data sebelum mengirim hasilnya, mengurangi beban cloud yang meningkatkan kecepatan cara respon sistem. Untuk keunggulan dan kekurangan model 3 lapis dibandingkan dengan 4 lapis dibandingkan 3 lapis. 1. Keunggulannya yaitu mengurangi talenta karena sebagai pemrosesan dilakukan di edge. Kemudian keunggulannya kedua yaitu lebih hemat bandwidth karena hanya data penting yang dikirim ke cloud. Yang kedua yaitu kekurangan. 1. Masih belum memiliki sistem keamanan terpisah. Sekarang kita membahas mengenai 5 lapis. Model ini menambah bisnis atau layer untuk mendukung pengembalian keputusan. Business layer atau lapisan bisnis menganalisis data yang telah diproses untuk menghasilkan wawasan-wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Contoh, yaitu sistem pemantauan produksi pabrik yang berprediksi. Kemudian keunggulan dan kekurangan model 3 layer dibandingkan dengan 4 lapis. 1. Memungkinkan integrasi dengan strategi bisnis dalam pengembangan keputusan berbasis data. Kekurangannya yaitu belum memiliki lapisan keamanan khusus yang bisa menjadi celah bagi serangan siber. Oke, kemudian kita membahas mengenai yang model 6 lapis. Model ini menambahkan security layer untuk meningkatkan keamanan data dan perangkat IoT atau Internet of Things. Security layer atau lapisan keamanan bertanggung jawab atas enkripsi data, autentikasi pengguna, dan pencegah serangan siber. Contohnya yaitu TLS atau Transport Layer Security. Kemudian ekspresi AES 256, kemudian Firewall IoT, dan yang terakhir yaitu sistem deteksi intrusi atau IDS. Kemudian untuk keunggulan dan kekurangannya dibandingkan 5 lapis. 1. Meningkatkan keamanan data dan sistem IoT. 2. Kekurangannya yaitu 1. Membutuhkan sumber daya lebih banyak untuk manajemen keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu model 7 lapis.
Model ini menambahkan edge computing layer untuk mengoptimalkan efisiensi komputasi, yaitu tambahannya atau contohnya edge computation layer atau lapisan komputasi tepi berfungsi sebagai lapisan yang menjalankan kecerdasan buatan atau analitik data di perangkat terdekat dengan sumber data. Contoh, kamera pengawas yang memproses video pengguna AI di edge sebelum mengirimkan hasil ke server. Dan keunggulan dan kekurangan dibandingkan 5 lapis dari model 7 lapis ini, yaitu yang pertama, meningkatkan kecepatan respon yang mengurangi ketergantungan pada cloud. Kedua, mengurangi konsumsi bandwidth karena pemrosesan dilakukan lebih dekat dengan sumber data. Dan untuk kekurangannya, yaitu satu, memerlukan perangkat yang lebih canggih dengan daya pemrosesan tinggi. Kedua, biaya implementasi lebih mahal. Kemudian perbandingan model secara signifikan untuk 3 lapis, yaitu sederhana, mudah diterapkan, tetapi kurang fleksibel. Kemudian 4 lapis, itu pemrosesan awal lebih efisien tapi masih kurang aman. Kemudian 5 lapis, yaitu mendukung analisis bisnis tetapi keamanan belum optimal. Kemudian 6 lapis lebih aman dengan efisiensi ke variable. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, yaitu optimalisasi dengan edge computing tapi lebih mahal. Kesimpulannya, yaitu pemilihan model tergantung pada kebutuhan sistem. Model sederhana cocok untuk sistem kecil, sedangkan model kompleks lebih cocok untuk skala lebih besar dan industri. Kemudian keamanan dan efisiensi menjadi faktor penting dalam pemilihan arsitektur IoT. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.